NIM A1C022214. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahmatullah, NIM A1C00222233. Perkenalkan, nama saya Lewi Rahmawati dengan NIM A1C0222236. Perkenalkan, nama saya Hafizah Sunan Sutina dengan NIM A1C0222220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Novali Rizky. NIM saya A1C02245. Di sini latar belakang Sisi Coffee merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Usaha ini didirikan pada tanggal 15 Februari 2025 dan dikelola langsung oleh pemilik secara pribadi. Beroperasi pada malam hari dari pukul 19 hingga jam 1. Sisi Coffee hadir untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang belum banyak digarap oleh pelaku usaha lain, yakni konsumen malam seperti pekerja malam, anak muda, dan masyarakat sekitar. Di sini ada profil usahanya, nama usahanya Sisi Coffee, tanggal berdirinya 15 Februari. Pemilik usaha dikelola secara pribadi, alamatnya di Jalan Panji Tilar Negara nomor 108. Bidang usaha minuman kekinian. Jumlah karyawannya 1 orang per shift. Sistem pencatatannya manual, status tempat usaha milik pribadi, izin usaha dalam proses pengurusan. Sini ada tujuan auditnya, yang pertama menyusun laporan keuangan sederhana berdasarkan transaksi nyata, yang kedua memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, yang ketiga menilai efektivitas pengendalian internal usaha, yang terakhir menjadi dasar perbaikan usaha dan pengembangan ke depan. Ruang lingkup audit yang pertama itu kas, penjualan, persediaan, dan beban gaji. Metode audit menggunakan pendekatan substantif dan analitik dengan pengujian dokumen manual. Yang kelima itu ada metodologi audit. Yang pertama itu tahap penerimaan penugasan, yang evaluasi independensi auditor, komunikasi awal dengan pemilik, tanda tangan surat penugasan. Auditor dinilai independen, tidak ada konflik kepentingan, pemilik bersedia memberikan informasi dan akses yang diperlukan. Penugasan resmi dimulai secara tertulis. Yang kedua itu ada perencanaan audit. Menilai risiko audit, IR tinggi dan CR tinggi dan DR rendah. Tingkat risiko audit maksimal 5%, tingkat materialitas 5% dikali 2.748 sama dengan 137.400. Yang performance material 75% dikali 137.400 sama dengan 1.0350. Dengan risiko IR dan CR tinggi, audit direncanakan hati-hati untuk mengurangi DR. Tingkat materialitas sudah ditetapkan sesuai praktik audit UMKM. Yang ketiga itu ada pengujian pengendalian internal menggunakan kuesioner dan wawancara, pengendalian kas, pencatatan penjualan, dan stok bahan baku. Contoh pertanyaannya, apakah pencatatan stok dilakukan rutin? Apakah ada pemisahan kas pribadi dan usaha? Bukti, buku kas manual, nota pembelian, dan rekap gaji. Yang keempat itu ada pengujian substantif. Tidak ditemukan kesalahan signifikan dalam transaksi yang diuji, data manual konsisten dan jumlah dan nilai transaksi wajar dan dapat ditelusuri. Yang kelima itu ada evaluasi bukti. Menilai kecukupan dokumen dan kebahasan pencatatan. Bukti yang diperoleh cukup dan relevan untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan. Maksimal manual, dokumen lengkap dan logis. Yang keenam itu ada penyusunan laporan audit. Laporan keuangan Sisi Coffee disajikan secara wajar dan audit memberikan opini WTP sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas pencatatan dan transaksi usaha. Yang ketujuh itu ada waktu audit yang bersih observasi, wawancara 1 hari, pemeriksaan dokumen kas dan penjualan 2 hari, verifikasi persediaan dan beban gaji 1/2 hari, penyusunan laporan dan review 1/2 hari. Total estimasi waktu audit 4 hari kerja. Saran auditnya itu opini audit berdasar hasil audit. Sarannya itu pisahkan kas usaha dan pribadi, gunakan sistem kasir digital sederhana, susun laporan keuangan bulanan,
Buat format pencatatan pembelian dan persediaan. Hasil audit 4 akun utama UMKM Sisi Kopi. Yang pertama, akun kas. Tujuan pemeriksaan memastikan saldo kas yang dicatat sesuai dengan kas fisik dan aliran kas dari penjualan dan pengeluaran. Hasil audit. Kas dicatat secara manual harian tanpa selisih besar. Tidak ada pemisahan rekening usaha dan pribadi, namun kas usaha dapat diidentifikasikan. Bukti transaksi tersedia dalam bentuk nota dan tulis tangan. Opini akun kas. Wajar dengan saran agar kas usaha dan pribadi dipisahkan serta menggunakan aplikasi kasir sederhana untuk mencatat lebih rapi. Akun penjualan. Udah kamu cetak. Tujuan pemeriksaan menilai kewajaran jumlah penjualan yang dicatat untuk memastikan transaksi penjualan benar atau sahnya. Terus di sini hasil auditnya itu penjualan konsisten sama dengan rata-rata 20 cup per hari dikali 12.000 sama dengan 240 per hari. Tidak ditemukan transaksi fiktif. Tidak ada pengembalian barang retur karena semua transaksinya itu tunai. Opini akun penjualan. Wajar, penjualan dapat ditelusuri dan logis. Perlu format penjualan harian lebih sistematis. Akun ketiga yaitu akun persediaan. Tujuan pemeriksaan memastikan persediaan akhir wajar dan pengeluaran bahwa sesuai pemakaian aktualnya. Terus di sini ada hasil auditnya. Tidak ada pencatatan formal keluar masuk stoknya, hanya berdasarkan ingatan dan reka pemilik. Stok fisiknya sesuai logika pemakaian yaitu 300 tersisa. Tidak ada indikasi kehilangan bahan atau kecurangannya. Selanjutnya opini akun persediaannya itu cukup wajar, tetapi perlu sistem kartu stok sederhana untuk mengkontrol dan dokumentasi lebih baik. Yang terakhir itu ada akun beban gaji. Tujuan pemeriksaannya memastikan bahwa pembayaran gaji dilakukan sesuai ketentuan dan dicatat dengan benar. Hasil audit, gaji dibayar tunai tiap akhir minggu. Tidak ditemukan selisih atau kelebihan pembayaran. Rekap sederhana dibuat oleh pemilik meski tidak formal. Opini akun beban gajinya itu wajar, namun perlu membuat selip gaji sederhana dan tanda terima sebagai bukti.